Hai, jadi di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi leasing. Kami juga turun langsung ke lapangan untuk mencari informasi seputar leasing. Untuk kelompok kami terbagi menjadi dua domisili. Yang pertama ada di Manado dan yang kedua ada di Bekasi. Untuk yang di Manado, kami mengunjungi perusahaan Busan Auto Finance, dan untuk rekan saya di Bekasi, dia berkunjung ke perusahaan Credit Plus. Untuk materi selanjutnya, simak video berikut ini. Jadi sebelum masuk ke hasil wawancara, saya akan menjelaskan untuk mengenai materi leasing secara umum. Jadi leasing adalah metode pembiayaan yang dilakukan melalui penggandaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Biasanya, para penerima leasing merupakan pengusaha yang menjalankan suatu kegiatan bisnis sehingga modal tersebut dibutuhkan guna melancarkan aktivitas usaha. Selain itu, leasing merupakan metode pembiayaan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Cara pembayarannya yaitu melalui cicilan sejumlah uang sesuai keputusan bersama. Ketika debitur berhasil melunasinya, maka ia punya pilihan untuk membelinya menggunakan nilai yang tersisa. Ciri-ciri leasing. Yang pertama, adanya jangka waktu sewa dan periode pembayaran cicilan. Kemudian, hak milik atas benda yang disewakan tetap berada pada pihak pemberi leasing. Kemudian yang terakhir, biasanya objek leasing berupa benda modal yang benar-benar dibutuhkan nasabah atau pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Adanya nominal cicilan yang besarnya telah disepakati bersama. Tujuan leasing: mendapatkan barang-barang kebutuhan yang harganya mahal dalam waktu cukup cepat, sehingga Anda dapat langsung menggunakannya sembari mengangsur. Menghemat biaya produksi karena pembelian alat tidak dilakukan dalam satu waktu. Kemudian, pihak pemberi leasing biasanya menjalankan pembiayaan ini guna mendapatkan penghasilan dari bunga pinjaman. PT Busan Auto Finance adalah perusahaan yang lebih khusus melayani kredit untuk jenis dan merek kendaraan bermotor tertentu, khususnya Yamaha. Untuk cabang Manado, alamatnya ada di Jalan Bethesda, nomor 4, Sario Kota Baru, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Untuk informasi lebih lengkap, bisa mengunjungi website www.baf.id. Visi yaitu menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka dan terpercaya bagi pelanggan, mitra usaha, dan masyarakat. Misi memberikan layanan solusi keuangan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pertanyaan pertama, Kak, bagaimana cara pengajuan atau pembiayaan untuk leasing di Busan Auto Finance? Tergantung dari produk offering. Yang pertama, cara pengajuan pembiayaan tergantung produk offering prosedur berbeda-beda dalam kurung pinjaman dana, multiproduk, pembiayaan motor baru. Proses pengajuan. Yang pertama, konsumen datang bersama motor, cek kondisi motor, wawancara, persetujuan dokumen, dan dana tunai cair. KTP, KK, penghasilan, baru survei rumah, baru nanti ditelepon credit analyze CA. 2. Persyaratan yang harus dipersiapkan yaitu data mayor berupa KTP, KK, penghasilan, dan survei rumah. Persyaratan umum: usia 21-60 tahun dan atau sudah berkeluarga, fotokopi kartu keluarga atau akte nikah, dan fotokopi KTP atau SIM atau paspor, dan dalam kurung dan pasangan. Cara pembayaran di sini bagaimana? Maksudnya bisa lewat via Indomaret atau? Oh iya, boleh lewat kantor pos, Indomaret, iya online payment, Alfamart, boleh lagi di sini, boleh secara langsung di kantor. Cara pembayaran bisa lewat kantor pos, online payment, Alfamart, Indomaret, dan bisa bayar langsung ke kantor. Yang keempat, keuntungan yang didapatkan jika melakukan leasing itu seperti apa? Kalau dapat keuntungan, kalau misalnya lagi yang butuh dana for mau usaha, dapat keuntungan itu no. Kalau misalnya perlu dana untuk mengembangkan satu usaha,
ini lebih ada DP keuntungan for For konsumen. konsumen. For konsumen ya cuma itu sih Itu sih, potongan itu cuma potongan dengan surat, proses cepat. proses cepat bunga rendah. bunga rendah. Yang keempat, keuntungan bagi konsumen yaitu modal dana atau modal usaha, proses cepat, dan bunga rendah. Terdapat dua program Dertalas dan Dahsyat dalam kurung proses cepat 1 hari langsung cair, dan terdapat promo tertentu, contohnya potongan 1 angsuran. Pertanyaan yang kelima, karena sistem penjualan yang diterapkan di bidang kredit, apakah pelanggan pernah mengalami terlambat bayar? Bayar itu sering terlambat bayar. Jadi tanggapan dari perusahaan itu bagaimana kalau ada konsumen yang terlambat bayar itu? Follow up. Di follow up terus, kayak seingat-ingat terus dong. Yang kelima, jika konsumen atau nasabah yang sering terlambat bayar, maka tindakan yang diambil perusahaan yaitu dengan terus di follow up. Yang keenam, apa DP akibat yang dialami oleh perusahaan ketika ada pelanggan yang melakukan terlambat bayar? Ya, pertama kerugian. Yang kedua, pasti ada pengurangan untuk karyawan karena berkaitan dengan pencapaian daripada karyawan, khususnya bagian penagihan. Yang keenam, konsumen yang terlambat bayar menyebabkan perusahaan akan mengalami kerugian dan mengurangi karyawan karena berpengaruh pada pencapaian perusahaan khususnya bagian penagihan. Credit Plus. Credit Plus menyediakan berbagai macam produk dan layanan keuangan. Produk dan layanan kami termasuk pembiayaan untuk kebutuhan produk elektronik dan furniture Anda, penyediaan kredit multiguna dan modal usaha untuk solusi kebutuhan dana Anda, serta produk keuangan berbasis teknologi terkini. Ini adalah kantor Credit Plus cabang Tambun yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang berada di samping Pasar Tambun dengan kode pos yaitu 17510. Website resminya yaitu www.creditplus.com. Selanjutnya ada visi dan misi dari Credit Plus. Visi dari Credit Plus yaitu menjadi perusahaan pembiayaan penyedia solusi dan layanan pembiayaan berbasis teknologi terbaik di Indonesia. Sementara misi dari Credit Plus yaitu yang pertama, menyediakan solusi dan layanan pembiayaan kepada masyarakat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang kedua, membangun kerangka kerja untuk setiap orang belajar, berkembang, dan bekerja, menciptakan nilai dan potensi pertumbuhan. Bagaimana cara pengajuan pembiayaan atau kredit di Credit Plus ini? Gini, untuk pengajuan di Credit Plus itu satu secara manual, ya namanya manual itu melalui brosur, sebar-sebar brosur di jalan. Yang ketiga, kita melalui broker, namanya broker itu agent dari leasing lain, contohnya dari Adira, dari FIF, yang penting segala di Indonesia. Mereka ngasih orderan ke kita, harus kita proses dengan satu, kita polling, cek data dulu, kita minta KTP suami istri yang mau pengajuan sama STNK-nya, itu kita cek datanya, kita cek data melalui sistem. Itu ketika datanya bagus, maka kita proses pengajuannya. Nah, terus kalau memang dia namanya dari reject, blacklist, jadi dia di bank lain nggak bagus pembayaran, maka kita nggak bisa proses. Tapi kalau dia pembayarannya bagus, maka kita proses seperti itu. Yang pertama, menggunakan broker atau agen leasing lain. Nanti dapat orderan dari leasing tersebut dan Credit Plus akan memprosesnya. Credit Plus akan memeriksa data melalui KTP dan STNK yang diberikan customer. Jika sesuai dan tidak mendapat blacklist dari leasing lain, maka orderan akan segera diproses. Untuk pertanyaan kedua, persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengajukan kredit? Kalau persyaratan itu cukup, nggak banyak-banyak banget. Kalau pemohon KTP, kalau udah nikah KTP suami istri, KK, STNK, BPKB, dan motornya buat digesek, bukan buat ditahan ya, tapi yang ditahan cuma BPKB doang.
gitu, seperti itu. Sama token listrik dan slip gaji, itu aja. Yang kedua, mempersiapkan KTP, KK, STNK, BPKB, motornya untuk digesek bukan ditahan, token listrik, dan slip gaji. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara pembayaran di Creditplus? Oke, pembayaran sekarang udah via online semua ya, udah bebas. Pembayaran bisa melalui MBP, ATM mana aja, seperti ATM BCA dan segala macam lah yang di Indonesia bisa. Terus bisa melalui Tokopedia, terus bisa melalui juga kita punya aplikasi, jadi melalui di situ bisa. Ya seperti itu. Terus juga bisa melalui kasir dan bisa juga melalui kolektor, ada yang penagihan seperti itu. Yang ketiga, bisa melalui ATM, Tokopedia, aplikasi Creditplus, dan kolektor. Untuk pertanyaan keempat, apa keuntungan yang didapatkan jika melakukan leasing? Kalau di Creditplus sebenarnya prosesnya cepat, kita terus nggak ribet gitu, terus cuman prosesnya itu cuma sehari doang. Kalau contohnya kita suruh pagi ya siangnya udah cair gitu, jadi keuntungannya didapat di situ. Terus juga dia ada bunga ringan. Nah, itu. Yang keempat, proses cepat, tidak ribet, bunga ringan. Untuk pertanyaan kelima, apakah sistem yang diterapkan pada Creditplus saat ini masih menggunakan sistem manual? Kalau sekarang udah manual lagi, sekarang udah melalui digital semua. Jadi udah melalui online semua, udah bisa seperti itu. 5. Sistem yang diterapkan sudah online semua. Untuk pertanyaan keenam, keunggulan apa saja yang dimiliki Creditplus yang dapat membuat customer tertarik pada Creditplus? Prosesnya cepat, mudah, nyaman, dan paling tercepat untuk prosesnya. Seperti itu. Yang terakhir, keunggulan Creditplus, proses cepat, mudah, dan nyaman. Baik, saya rasa sekian dari video kelompok kami. Diucapkan terima kasih banyak kepada Busan Auto Finance dan juga Creditplus. Dan untuk narasumber dari Busan Auto Finance ada Kak Jonathan, Kak Joshua, dan Kak Ardiansyah. Dan untuk dari Creditplus ada Kak Yaman. Buat teman-teman semua yang masih penasaran mengenai Busan Auto Finance atau Creditplus, teman-teman bisa mengunjungi website resmi mereka yang akan saya cantumkan di sini. Baik, sekian hasil video kami. Diucapkan terima kasih kepada Amner dan teman-teman. Sekian dari kami, makasih, bye-bye.